Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Wajarkah Hidup Kita? Kalau ditanya wajarkah hidup kita, hidup saudara? Mungkin kebanyakan kita akan menjawab wajar. Tidak apa-apa, tetapi ada juga yang mengatakan tidak wajar. Saudara mungkin berkata tetangga sebelah itu tidak wajar karena tidak pernah bergaul dengan tetangga. Itu berarti tidak wajar dari sudut sosial atau pergaulan. Ada lagi yang berkata teman saya tidak wajar karena hidupnya hanya dipakai untuk kerja. Pagi, siang, malam, hari libur, kerja terus dan tidak punya waktu buat keluarga. Jadi ukurannya adalah waktu. Kalau tidak ada waktu buat keluarga berarti tidak wajar. Ada lagi yang mengatakan orang itu tidak wajar karena tidak bekerja. Tapi kok bisa beli ini dan itu. Dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya wajar atau tidak wajar itu menurut siapa? Kan begitu saudara? Karena yang namanya wajar itu subjektif. Wajar menurut seseorang belum tentu wajar bagi yang lain. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita termasuk orang yang wajar? Ini pun harus dipertanyakan. Wajar menurut siapa? Menurut dunia atau menurut Allah? Karena yang wajar di mata Allah tentu tidak wajar di mata dunia. Kalau wajar menurut dunia, tentu tidak wajar menurut Allah. Nah, sekarang wajar menurut Allah itu seperti apa? Kita akan baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itulah standar Allah. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Dan semua yang melekat dalam diri kita, apapun itu, baik uang, kekayaan, kedudukan, pangkat, atau jabatan, dan sebagainya. Semua itu milik Tuhan. Kita tidak bisa dan tidak boleh membanggakan diri karena bisa memperoleh semuanya itu. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menyalahgunakan, artinya memakai untuk kepentingan kita. Semua harus dalam komando Tuhan, perintah Tuhan. Semua harus untuk kepentingan Tuhan dan memuliakan Dia. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah hamba. Seorang hamba itu harus taat kepada tuan atau majikannya. Dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Kita tidak boleh memiliki keinginan, hasrat, atau ambisi apapun juga, kecuali, perhatikan, kecuali keinginan kita hanyalah melakukan kehendak Sang Tuan, yaitu Bapa di surga. Kita tidak boleh punya kepentingan apapun kecuali menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu sangat sulit, saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Kalau kita terus mau berjuang dengan segenap hidup kita. Kalau kita mau serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Nah, kalau hidup kita seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang sudah saya jelaskan di atas,
maka bisa dikatakan kita ini wajar menurut Allah. Sebaliknya, ketika kita tidak menyadari bahwa kita ini hamba, kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, kita pasti hidup suka-suka karena kita merasa berhak atas hidup ini. Kita pikir hidup ini gratis. Kita akan punya banyak agenda dalam hidup ini. Banyak keinginan, ambisi, cita-cita, perjuangan. Yang mana kesemuanya itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yang terpenting dalam hidup kita adalah kalau kita bisa sekolah dan dapat gelar, setelah itu bisa kerja, sukses, berkeluarga, bisa punya rumah, ada garasi, ada kolam renang, punya motor, mobil, perhiasan, jam mewah, tas branded. Lalu kalau punya anak, anaknya bisa sekolah ke luar negeri, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan kalau itu sudah didapat, sudah bisa dialami, ingin punya usaha lain lagi, ingin punya rumah di tempat wisata. Kalau sudah dapat, sudah memperoleh, pengen punya mobil yang lebih bagus lagi. Terus dan terus, tidak akan ada habisnya. Begitu saudara. Nah, tahu-tahu sadar bahwa rambutnya telah putih, giginya mulai lepas, kulitnya semakin keriput. Tetapi itu semua wajar menurut dunia, saudara. Karena memang itulah yang ditawarkan oleh dunia. Seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, kalau kita masih menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, pasti kita wajar di mata dunia. Pasti, saudara. Karena tanpa sadar kita sudah dimiliki oleh dunia, dibelenggu oleh dunia. Tetapi jelas dikatakan dalam ayat tadi, itu semua bukan berasal dari Bapa. Maka pastilah kita tidak wajar di mata Tuhan. Saudara mungkin berkata, tetapi Pak, itu kan ekstrim namanya. Saya kan tidak seperti itu. Saya tidak punya ambisi seperti itu. Saya itu kerja seperti orang lain bekerja. Bahkan saya juga hidupnya tidak kaya-kaya amat. Hidup saya biasa-biasa saja. Dan saya kan juga ke gereja, Pak. Betul, saya tahu saudara. Saya juga tidak menyalahkan atau tidak menghakimi saudara kok. Dan memang wajar menurut Tuhan atau menurut dunia itu tidak mudah dibahasakan dengan kata-kata. Tetapi kita sendiri yang tahu, karena kita yang mengalami, kita yang merasakan. Maka intinya, kalau semua yang kita perbuat dalam hidup kita semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya, itu baru bisa dikatakan wajar menurut Tuhan. Di luar itu, meskipun hanya ada sedikit kepentingan untuk diri kita, ada sedikit agenda, itu sudah tidak bisa dikatakan wajar lagi menurut Tuhan. Begitu. Oleh sebab itu, saya hanya mengajak setiap kita untuk bisa memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita masih hidup dalam kewajaran anak dunia atau sudah hidup sesuai kehendak Allah? Saudara, kalau kita serius memperkarakan, kita ingin hidup wajar di hadapan Allah, ya Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.